Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang nilai mutlak. Kita lihat terlebih dahulu kompetensi dasar yang akan kita pelajari. Untuk aspek pengetahuan, menerapkan persamaan dan ketidaksamaan nilai mutlak bentuk linier satu variabel. Untuk aspek keterampilan, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan dan ketidaksamaan nilai mutlak bentuk linier satu variabel. Kita lihat konsep dasarnya. Pemahaman nilai mutlak diperoleh dari prinsip jarak antara angka 0 dengan suatu angka pada garis bilangan real. Misalnya jarak dari 5 ke 0 ditulis 5 kurangi 0 memakai harga mutlak. Itu sama dengan harga mutlak 5 atau 5. Jarak dari min 8 ke 0 ditulis min 8 dikurangi 0. Itu min 8, tapi karena pakai harga mutlak yang dipakai yang positif. Karena jarak itu nilainya selalu positif. Jadi jarak dari X ke 0 ditulis X min 0 sama dengan harga mutlak X sama dengan X. Jarak dari min X ke 0 ditulis min X dikurangi 0 sama dengan harga mutlak min X sama dengan X. Jarak dua bilangan pada garis bilangan adalah positif. Misalnya jarak dari 5 ke min 3 atau sebaliknya jarak dari min 3 ke 5 ditulis 5 dikurangi min 3 sama dengan min 3 kurangi 5 yaitu 8. Jadi yang dipakai yang positif. Kemudian notasi dan sifat nilai mutlak. Nilai mutlak suatu bilangan real dinyatakan dengan harga mutlak atau nilai mutlak X didefinisikan harga mutlak X sama dengan X jika X-nya lebih dari sama dengan 0. Harga mutlak X sama dengan min X jika X-nya kurang dari 0. Sifat-sifat nilai mutlak yang dapat digunakan untuk menyelesaikan persamaan linear satu variabel yang memuat nilai mutlak untuk setiap X dan Y anggota bilangan real berlaku. Harga mutlak X selalu lebih dari sama dengan 0 atau selalu 0 dan positif. Yang kedua, harga mutlak X tambah Y kurang dari sama dengan harga mutlak X ditambah harga mutlak Y. Yang ketiga, harga mutlak X min Y lebih dari sama dengan harga mutlak X dikurangi harga mutlak Y. Yang keempat, harga mutlak min X sama dengan harga mutlak X. Yang kelima, harga mutlak X dikurangi Y sama dengan harga mutlak Y dikurangi X. Yang keenam, harga mutlak X Y sama dengan harga mutlak X kali harga mutlak Y. Yang ketujuh, harga mutlak X dibagi Y sama dengan harga mutlak X dibagi harga mutlak Y. Yang kedelapan, harga mutlak X sama dengan akar X kuadrat. Dan yang terakhir, harga mutlak X dikuadratkan sama dengan X kuadrat. Inilah sifat-sifat nilai mutlak yang nanti akan sering digunakan. Berikutnya, contoh soal. Jarak antara bilangan 4 dan min 5 adalah 4 dikurangi min 5 sama dengan 4 ditambah 5 sama dengan 9. Atau kalau dibalik, harga mutlak min 5 dikurangi 4 sama dengan harga mutlak min 9 sama dengan 9. Jadi jaraknya yang dipakai adalah yang positif. Kemudian yang kedua, nilai dari harga mutlak min 3 kurangi 4 dikurangi harga mutlak 2 tambah 5 sama dengan yang depan dulu. Itu hasilnya min 3 kurangi 4 itu min 7. Kemudian yang belakang 2 tambah 5, 7. Yang depan tadi harga mutlak min 7 yang dipakai yang positif 7. Kemudian dikurangi 7 hasilnya 0. Berikutnya yang ketiga, nilai yang memenuhi persamaan harga mutlak X min 2 sama dengan 5 adalah kita pakai yang positif X min 2 sama dengan 5.
Kemudian min 2-nya pindah ruas ke kanan jadi positif, jadi X sama dengan 5 tambah 2, X sama dengan 7. Atau kalau yang dipakai yang negatif, ini dikurung dulu X min 2-nya, depannya dikasih negatif, jadi min X ditambah 2, karena min ketemu min jadi plus. Jadi min X tambah 2 sama dengan 5, min X sama dengan 5 kurangi 2, 3. Jadi min X sama dengan 3, X-nya sama dengan min 3. Jadi nilai X adalah min 3 atau 7. Kemudian contoh lagi yang keempat, bentuk yang ekivalen dengan harga mutlak 3 min pi adalah ini yang dipakai yang negatif. Jadi min ini dikurungi 3 min pi. Min 3, min jadi plus, jadi min 3 plus pi atau pi min 3, sama saja. Yang nomor 5, penyelesaian dari persamaan harga mutlak 2x min 1 sama dengan harga mutlak 3x plus 5 ialah ruas kiri dikuadratkan, ruas kanan juga dikuadratkan. 2x min 1 dikuadratkan jadi 4x kuadrat min 4x plus 1, 3x plus 5 dikuadratkan jadi 9x kuadrat plus 30x plus 25. Ini memakai rumus A plus B kuadrat sama dengan A kuadrat plus 2AB plus B kuadrat, baik yang kiri maupun yang kanan. Kemudian dipindah ruas 4x kuadrat min 9x kuadrat, kemudian min 4x min 30x plus 1 min 25 sama dengan 0. Kemudian 4x kuadrat min 9x kuadrat adalah min 5x kuadrat, min 4x min 30x sama dengan min 34x, 1 min 25 sama dengan min 24. Kemudian difaktorkan. Setelah difaktorkan, kita ketemu yang depan min 5x min 4 sama dengan 0, yang belakang x plus 6 sama dengan 0. Jadi min 5x sama dengan 4, x-nya sama dengan yang kanan ini min 6, yang min 5x sama dengan 4 tadi, x-nya min 4 per 5. Dia ada 2 jawabannya. Kemudian untuk soal latihan, silakan dikerjakan soal-soal berikut. Ada 9 soal. Bilangan yang jaraknya 5 dari bilangan 2 adalah nilai dari harga mutlak 3 kali 2 kurangi 2, kemudian dikali 3 plus 4. Nah, jadi ini yang nomor 2 ini 3 kali 2 dikurangi 2 kali harga mutlak 3 plus 4. Ini satu kesatuan, ya. Ini satu kesatuan. Yang harga mutlak ini pasangannya dengan ini. Dan seterusnya, ya, bisa dicermati, kemudian dikerjakan. Berikutnya, masih soal latihan. Tadi nomor 9, ya, sekarang nomor 10. Ini persamaan nilai mutlak satu variabel. Nomor 11 juga. Nomor 12 juga. Yang nomor 13 ini yang 2x min 1 ini satu kesatuan dibagi 3 harga mutlak, ya, dikurangi 4. Nomor 14, nomor 15, ya, ini tanda dibagi. Kemudian nomor 16, nomor 17, ya, ini nanti dikuadratkan semua ruas kiri dan ruas kanan. Kemudian nomor 18, ini sama, dikuadratkan yang ruas kiri dan yang ruas kanan. Kemudian masih ada 2 soal lagi yang soal cerita. Nomor 19, seorang anak bermain lompat-lompatan dari posisi diam. Si anak melompat ke depan 2 langkah, kemudian 3 langkah ke belakang, dilanjutkan 2 langkah ke depan, kemudian 1 langkah ke belakang, dan akhirnya 1 langkah ke belakang. Berapa langkah posisi akhir anak tersebut dari posisi semula? Berapa langkah yang dijalani anak tersebut? Dan yang terakhir, nomor 20.
Sungai Bengawan Solo sering meluap pada musim hujan dan kering di musim kemarau. Jika debit air sungai tersebut adalah P liter per detik pada cuaca normal, perubahan debit pada cuaca tidak normal adalah sebesar H liter per detik. Tunjukkan sketsa penurunan minimum dan peningkatan maksimum debit air sungai tersebut. Jadi jawabannya dalam P dan H. Demikian untuk persamaan linear satu variabel yang memuat nilai mutlak. Berikutnya, pertidaksamaan linear satu variabel. Pertidaksamaan linear adalah kalimat terbuka yang memuat variabel atau peubah dengan pangkat paling tinggi 1 dan tanda hubung lebih dari sama dengan, kurang dari, dan kurang dari sama dengan. Pertidaksamaan linear satu variabel adalah pertidaksamaan linear yang memuat satu variabel. Contoh, P tambah 4 lebih dari 7 variabelnya P. Atau 3X min 2 lebih dari sama dengan 5X, variabelnya X. 10X kurang dari 9, variabelnya X. 6Y kurang dari sama dengan Y min 5, variabelnya Y. Jadi bentuk umumnya demikian. A dan B konstanta bilangan real, X-nya variabel. Berikutnya, sifat umum pertidaksamaan linear satu variabel. Tanda pertidaksamaan tidak berubah jika kedua ruas ditambah atau dikurangi dengan bilangan sama. Tanda pertidaksamaan tidak berubah jika kedua ruas dikali atau dibagi dengan suatu bilangan positif yang sama. Yang ketiga, tanda pertidaksamaan berubah jika kedua ruas dikali atau dibagi dengan bilangan negatif yang sama. Hati-hati, jadi yang terakhir ini tandanya berubah jika dikali atau dibagi kedua ruas dengan bilangan negatif. Kemudian sifatnya untuk setiap A, X, Y anggota bilangan real berlaku harga mutlak X kurang dari sama dengan harga mutlak Y jika dan hanya jika X kuadrat kurang dari sama dengan Y kuadrat. Yang kedua, jika harga mutlak X kurang dari sama dengan A, maka X-nya lebih dari sama dengan min A kurang dari sama dengan A. Jadi kalau ini kurang dari, X-nya taruh di tengah, yang kiri min, yang kanan plus. Nanti kalau tandanya tidak ada sama dengan, menyesuaikan. Tetapi kalau harga mutlak X lebih dari sama dengan A, maka X kurang dari sama dengan min A atau X lebih dari sama dengan A. Jadi kalau ini lebih dari, ini X-nya kurang dari yang min, lebih dari yang positif. Begitu juga kalau tanda lebih darinya tidak ada sama dengannya. Selain menggunakan sifat-sifat di atas, penyelesaian pertidaksamaan linear satu variabel yang memuat nilai mutlak juga menggunakan definisi nilai mutlak yang pertama tadi. Sekarang contoh soal. Nilai X yang memenuhi pertidaksamaan harga mutlak 2X min 7 kurang dari 5 adalah, karena ini kurang dari, maka 2X min 7-nya taruh di tengah, 5-nya yang min di kiri, yang plus di kanan. Tinggal diselesaikan satu-satu. Jadi min 7-nya dipindah ke kiri jadi plus, dipindah ke kanan jadi plus. Kemudian ini min 5 tambah 7 adalah 2, 5 tambah 7 adalah 12. Semuanya dibagi 2. Hasilnya adalah X lebih dari 1 kurang dari 6. Yang kedua, batas-batas nilai X yang memenuhi harga mutlak X plus 3 lebih dari 5, yaitu karena ini lebih dari, ya, maka X plus 3 kurang dari min 5 atau X plus 3 lebih dari 5. Jadi kurang dari yang negatif, lebih dari yang positif. Kemudian ini 3-nya dipindah jadi min, yang ini juga 3-nya dipindah jadi min. Yang kiri ini X kurang dari min 8, yang kanan X lebih dari 2. Contoh lagi, sekarang yang dua ruas ada harga mutlaknya semua, maka dikuadratkan. Karena kalau dikuadratkan nilainya positif. Tinggal dikuadratkan 2X min 1 jadi 4X kuadrat min 4X plus 1, X min 2 jadi X kuadrat min 4X plus 4, kemudian diselesaikan biasa. Dipindah ruas. Jadi mirip yang persamaan tadi, hanya sekarang tandanya pakai pertidaksamaan, ini lebih dari, ini 4X kuadrat dikurangi X kuadrat, ini X kuadratnya pindah jadi min, ini min 4X pindah jadi plus, ini 4 pindah jadi min. Jadi 4X kuadrat kurangi X kuadrat 3X kuadrat,
min 4x plus 4x 0, 1 min 4 itu min 3. Dibagi 3 jadi x kuadrat min 1 lebih dari 0. Kemudian difaktorkan x plus 1 kali x min 1 lebih dari 0. Kemudian x-nya min 1 atau 1 dengan garis bilangan diperoleh demikian. Jadi ini batasnya yang min 1 di kiri, yang 1 di kanan. Kemudian untuk memberi tanda plus min plusnya yang paling mudah ini antara min 1 dan 1 ada 0. Ini 0-nya dimasukkan di sini, 0 kuadrat min 1 itu min 1, jadi min, maka yang di sini min, maka gantian sini plus, ini plus. Yang diminta dari soal adalah lebih dari 0, berarti yang positif. Sehingga penyelesaiannya nilai x-nya adalah x kurang dari min 1 atau x lebih dari 1. Yang di sebelah kiri min 1 dan di sebelah kanan 1. Itu contoh soalnya. Sekarang soal latihan. Silakan soal-soal ini dikerjakan untuk latihan. Harus banyak berlatih agar terampil dan bisa menyelesaikan soal dalam bentuk apapun. Ini ada 10 soal pertidaksamaan linier satu variabel yang memuat nilai mutlak. Kemudian yang soal cerita, batas toleransi tingkat keasaman pH air minum setidaknya 1 dari 7,5, tentukan batas nilai pH air minum. Yang kedua, silahkan bisa dibaca sendiri, ya. Kemudian nanti dikerjakan sebisanya. Masih ada 2 lagi. Sebuah bendungan pada hari normal memiliki ketinggian 70 cm dengan toleransi 20%. Jika lebih dari toleransi tersebut hingga 40% saja, status bendungan menjadi siaga. Ketidaksamaan nilai mutlak untuk status normal tersebut adalah. Kemudian yang terakhir, jarak menonton TV yang baik adalah sekitar 6 kali diagonalnya dengan toleransi sebesar 1 kali dari panjang diagonal. Jika diagonal TV dinyatakan dengan D dan jarak menonton adalah X, maka bentuk pertidaksamaan nilai mutlak yang sesuai adalah hampir mirip, hanya ganti redaksi soal saja. Demikian, terima kasih. Saran, masukan, dan jawaban soal latihan dari slide atau tayangan video ini bisa diketikkan di kolom komentar video YouTube ini. Pertemuan berikutnya kita membahas tentang materi SPLDV atau sistem persamaan linear 2 variabel. Tetap semangat, semoga sehat selalu. Jaga keseimbangan aktivitas dan istirahat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.